Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah, akhwat sekalian, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita semua insyaallah. Baik tilawah Al-Qur'an, baik tarawih, baik qiyamul lail, sedekah ataupun yang lainnya, semoga Allah SWT menerimanya ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan ayat untuk yang ke-51 sampai lafaz Musa arba'ina lailah. Kita baca dulu insyaallah. Ayat ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Bismillah, kita urai insyaallah. Kemarin sampai lafaz Musa ini. Sekarang kita perhatikan bahwa Musa itu dia diakhiri oleh suatu huruf yang seakan-akan penulisannya sebagaimana huruf ya, cuman tidak ada titik duanya dan sebelumnya berupa fathah. Maka ini adalah suatu ciri bahwa huruf ini bukanlah huruf ya, tetapi dia adalah huruf alif. Saya ulang, itu kata Musa diakhiri oleh suatu huruf yang secara tubuhnya dia seperti model huruf ya, tidak ada titiknya dan sebelumnya berupa fathah. Maka dipastikan bahwa huruf ini dia adalah alif, bukan ya. Kalau ada model semacam ini, cuman nanti sebelumnya ada kasrah, pasti dia adalah huruf ya. Yang kata Musa ini berarti dia adalah huruf alif. Alif cuma dengan model yang lain. Insyaallah ya. Kita perhatikan di situ ada alif dan alif selalu dalam kondisi dia sukun. Gak ada alif yang dalam bahasa Arab dia dalam kondisi berharokat, karena aturannya alif itu dia tidak bisa menerima harokat dalam bahasa Arab. Berarti kalau ada suatu alif dia menerima suatu harokat sepertinya alif, cuma dia ada harokatnya, pasti bukan alif, tetapi dia adalah hamzah. Alif dia selama-lamanya dia bisa menerima suatu harokat. Kalau nggak bisa menerima suatu harokat, otomatis huruf ini dalam keadaan selalu sukun. Dalam keadaan selalu sukun. Artinya di sana ini ada alif yang jelas dia sukun, sebelumnya fathah. Berarti ini adalah huruf apa namanya? Halo, huruf mat. Berarti dia adalah huruf mat. Berarti di sini ada suatu bacaan mat. Ada suatu bacaan mat setelahnya berupa hamzah. Loh, kok hamzah Ustaz? Tadi kita sampaikan bahwa kalau ada suatu huruf yang modelnya seperti alif, cuma dia ada harokatnya, maka dia bukan alif tapi dia adalah hamzah.
Berarti di sini ini ada alif ataupun huruf mad, dia bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya. Berarti pertemuannya bukan dalam satu kata, tetapi berada di lain kata. Berarti terpisah ini, terpisah bahasa Arabnya adalah munfasil. Tadi itu ada mad, kemudian munfasil, terpisah dengan hamzah di awal kata berikutnya. Sehingga mad semacam ini disebut sebagai mad munfasil. Hukumnya apa? Adalah jaiz. Jaiz artinya boleh, monggo dibaca 2 harokat, bersifat opsional nih. Boleh 4 harokat ataupun 5 harokat. Kita perhatikan. Kita latihan yang panjang saja. Musa arba'ina laylah. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً. Nah, kita perhatikan. Tadi ini kan ada pertemuan antara alif sebagai huruf mad, dia bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya. Kita pertemukan dalam suatu bacaan. Kalau kita itu berhenti pada kata Musa, artinya dalam bacaan kita mat tersebut kita pertemukan dengan hamzah ataukah tidak? Tidak kita pertemukan dengan hamzah. Kalau tidak kita pertemukan dengan hamzah lantaran kita berhenti pada kata Musa, maka mad jaiz munfasil nggak ada. Sehingga kalau mad jaiz munfasil nggak ada, hanya boleh dibaca 2 harokat saja. Karena kenapa? Kadang dalam bacaan kita tidak mempertemukan antara mad dengan hamzah kata arba'ina. Oleh karena itu perlu waspada di sini ini dari segi apa? Sebentar. Tadi ini udah direkam belum nih? Alhamdulillah sudah direkam. Nah. Jadi kalau misalnya kita itu berhenti pada kata Musa, maka hanya boleh kita baca 2 harokat, nggak boleh kita baca yang panjang. Misalnya kita baca begini, wa idh wa'adna Musa, cukup 2 harokat. Nggak boleh kita baca wa idh wa'adna Musa. Kesalahannya di mana? Adalah kita panjangkan dengan memilih 4 ataupun 5 harokat, sedangkan syarat jaiz munfasilnya nggak kita berikan. Kalau kita berhenti pada kata Musa, hanya ada satu opsi saja, kita baca 2 harokat. Karena dia bukan bacaan mad jaiz munfasil. Jelas insyaallah ya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Pokoknya jangan lupa tadi itu mad jaiz munfasil itu adalah saat tadi itu kita sambungkan bacaan dari mad kata Musa ke hamzahnya kata arba'ina. Kemudian di sini a tentunya dibaca diucapkan dengan kita buka mulut kita a. Kemudian rohnya ini disukunkan, sebelumnya berupa fathah maka dia perlu untuk dibuat tebal. Tafkhim berarti. Kemudian ba ini pun nanti yang ini tipis, ba tidak boleh kita baca ba karena huruf ba dia punya sifat istifal bukan isti'la, sehingga nanti karakter yang dimiliki oleh huruf istifal yang pengucapannya dengan pangkal lidah dia turun ke bawah, nanti pasti dia tipis, nggak boleh dibuat tebal. Arba'ina, kemudian kata ina, ain dikasrohkan dia tipis, kemudian ya di sini disukunkan, sebelumnya dia kasroh maka dia adalah bacaan mad. Madnya mad apa? Kondisional. Kenapa kondisional? Tergantung kita berhenti di mana ini. Kalau kita berhenti pada huruf nunnya maka nanti ada suatu mad yang karena faktor waqaf, sukunnya karena waqaf. Berhenti pada kata arba'in sehingga matnya disebut sebagai bacaan mut'arid li sukun kalau kita berhenti pada huruf nun di sini. Dengan disukunkan. Di saat kita itu wasalkan artinya kita tidak berhenti pada huruf nunnya,
maka hanya ada bacaan matabi'i saja, sehingga hanya kita baca 2 harokat untuk kata arba'in di saat dalam keadaan wasal. 2 harokat. Arba'ina lailah. Arba'ina lailatan thumma attakhadhtumul ijl. Ini kata lailah. Ini dia bukan bacaan sebentar. Inilah yang dia tipis, kemudian ya-nya dia disukunkan. Ya sukun sebelumnya fathah ataupun wawu sukun sebelumnya fathah, maka dia mempunyai sifat lin. Pertanyaannya, apakah dia selalu dalam kondisi punya mat? Kita lihat keadaannya, apakah syaratnya terpenuhi ataukah tidak. Kemarin untuk bacaan matlin itu kalau kita berhenti pada huruf yang datang setelah huruf mat tersebut ataupun huruf lin tersebut. Khauf ataupun kemarin bai' ataupun kata-kata yang lainnya. Kalau nggak berhenti di sana, maka hanya ada sifat lin, sedangkan matlinnya nggak ada. Matlinnya nggak ada. Pertanyaannya begini, ini kata lailah, bolehkah kita itu menjadikan nanti kita mau memberikan matlin di sini dengan berhenti pada huruf lamnya, biar nanti kita bisa memanjangkan kata lail misalnya. Secara teori ini boleh satu sisi, di sisi yang lainnya nggak boleh. Karena kenapa? Kata lailah ini satu paket, nggak boleh kita berhenti pada huruf lam di situ lail, kemudian huruf ta'nya nggak kita baca. Karena dia adalah satu kata, sehingga kalau satu kata kita nggak boleh berhenti di pertengahan, harus berhenti di huruf ta'nya. Sehingga kata lailah di sini ini bukan kata lail ya, tapi lailah. Lail dan lailah beda nanti untuk dari segi arti, untuk dari segi ejaannya. Untuk kata lailah di sini kita harus berhenti. Misalnya kalau kita mau memberikan, kalau kita misalnya wakaf berhenti karena mungkin faktor nafas nggak cukup, maka nggak boleh berhenti pada huruf lam di sini. Karena huruf ta dia ini satu paket, satu kata dengan kata lailah, sehingga nggak boleh berhenti di tengah-tengah kata. Kalau nggak boleh berhenti di tengah-tengah kata, maka untuk bacaan lailah nggak mungkin ada bacaan matlin. Hanya ada sifat apa? Sifat apa tadi? Sifat lin saja. Sedangkan untuk matlinnya tidak ada. Sifat lin itu apa? Suatu lafaz yang mudah untuk diucapkan. Lin, lail, khauf. Arba'ina lailatan thumma attakhadhtum. Kita perhatikan di sini, ini ada tanwin yang ada pada huruf ta. Baik, sebentar. Ini ada yang mau ketinggalan pembahasan. Lailatan ini kan dia huruf ta, dia fathatain. Huruf ta dia fathatain. Pada umumnya huruf-huruf hijaiyah itu di saat dia dalam keadaan fathatain, kita wakaf pada huruf alif sehingga nanti akan ada suatu bacaan mat. Misalnya innallaha kana ghafurar rahima. Kata rahiman, kalau kita berhenti, maka nanti akan ada alifnya, alif matnya, sehingga yang nanti yang kita ucapkan adalah rahimah. Jelas ya? Tayyib. Ustaz, kok nanti dimunculkan huruf alif? Bukankah alif di sini sudah ada? Kata rahiman. Ini alifnya bukan alif mat yang ada pada kata rahiman, tetapi alifnya dia adalah alif nasab istilahnya. Kalau ada fathatain, biasanya dia penulisannya diberikan alif di sana. Misalnya kita menuliskan kata masjidan, masjidan. Nggak boleh secara teori, secara penulisan kita tuliskan masjidan dengan model-model begini, masjidan. Tapi perlu ada alifnya. Alif di situ nggak mungkin ada kecuali di saat dalam keadaan fathatain.
Pertanyaannya, alifnya ini berarti dia alif mat atau alifnya alif bawaan dari fathatain? Halo. Fathatain, bukan alif mat. Tetapi di saat kita berhenti, kita munculkan alif matnya. Dari kata masjidan menjadi masjidah. Menjadi masjidah. Masjidah ini dalam keadaan waqaf, inilah alifnya adalah alif mat. Matnya disebut sebagai bacaan mat'i. Ini untuk semua huruf hijaiyah. Kalau kita berhenti pada suatu lafaz, maka nanti huruf hijaiyah yang dalam keadaan fathatain kita berhenti, maka perlu untuk kita panjangkan karena ada alif tadi itu. Alifnya adalah alif mat, bukan alif yang miliknya lana nasab. Jelas insyaallah ya, thayyib. Ini ada satu pengecualian. Apa itu? Kalau fathatainnya dia berada di atasnya huruf ta. Di atasnya huruf ta. Taknya yang dalam keadaan bulat sebagaimana kata lailatan tadi ini. Kata lailatan. Kalau kita berhenti pada huruf ta yang dalam keadaan bulat semacam ini, tidak peduli apakah dia fathatain, apakah dia dhammatain, apakah dia kasratain, waqafnya diganti dengan huruf ha yang disukunkan. Lailah, bukan lailata. Jelas insyaallah ya. Ini perbedaan antara huruf ta semacam ini dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain yang dalam keadaan fathatain. Bisa diterima insyaallah ini? Berarti termasuk nanti kalau kita waqaf pada kata ma'an, maka kita perlu untuk panjangkan ma'a. Nisa'an menjadi nisa'a. Dif'an menjadi dif'a. Walaupun Al-Quran kata dif'a tadi itu. Tayyib. Ini dia selesai untuk pembahasan kata lailatan. Ini ada fathatain ataupun dia adalah tanwin bertemu dengan huruf ta. Tentunya huruf ta ini dia termasuk huruf yang terkumpul dalam lafaz sif dzatan kam jada syakhsun qasamadun thayyiban zidun fadhalima. Ini termasuk huruf-huruf ikhfa. Berarti nanti suara tanwinnya perlu untuk dibaca dengan samar. Ataupun suara nun sukun yang ada pada bacaan kata lailatan, nun sukun kan, nun sukun dari mana? Nun sukun kan sebagai tanwin ini adalah suara nun sukun yang ditaruh di akhir suatu kata. Ini kata lailatan, dia ini tanwin bertemu dengan ta. Maka suara tanwin perlu untuk dibaca ikhfa. Di pertemuan sebelumnya kita sampaikan untuk teori umum pembacaan ikhfa itu adalah dengan cara ujung lidah kita jangan ditempel ke tempat keluarnya huruf nun. Berarti lidah dalam kondisi standar. Tanwin ataupun nun sukun ini makhrajnya kan ada dua bagian ini yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama di bagian mulut, bagian lidah kita. Sedangkan yang kedua di bagian hidung. Dalam bacaan ikhfa kita ini tidak mengikut sertakan makhrajnya huruf nun ataupun tanwin untuk di bagian lidah, tetapi yang kita ikut sertakan adalah hanya di bagian gunnah saja yang muncul di hidung. Sehingga biar nanti pembacaan ikhfa itu dia sesuai dengan semestinya, maka ujung lidah ini jangan ditempel ke tempat keluarnya huruf nun. Biarkan dalam keadaan standar, kita berikan sifat gunnah ataupun dengungan yang muncul di hidung. Kemudian setelah selesai mendengungkan, baru ujung lidah kita ini kita tempelkan ke tempat keluarnya huruf yang datang setelah tanwin. Di saat kita menahan suara dengungan ujung lidah kita ataupun tempat pengeluaran huruf yang datang setelah tanwin, kita berusaha untuk mendekatinya. Pertanyaannya begini, ini huruf ta, maksudnya dia di mana? Ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas. Sehingga di saat kita itu menahan suara gunnah, ujung lidah kita itu sudah mendekati makhraj huruf ta ini. Dan jangan ditempel selama kita menahan suara dengannya. Lailatan. Sambil begini, lailatan. Ujung lidah sudah mengambil ancang-ancang untuk nempel.
Tapi jangan ditempel. Lailatan thum. Setelah selesai penahan suara gunnahnya baru kemudian langsung mengucapkan huruf ta-nya. Lailatan thumma. Ayo. Kok teorinya terlalu banyak, Ustaz? Memang begitu. Dan ini yang kita dapatkan selama ini. Di saat kita menghafal Al-Quran, di saat kita setor bacaan. Jadi istilahnya sampai berdarah-darah ibaratnya dalam tanda kutip ini. Perlu untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dulu. Yang Anda dapatkan, yang Anda fahami, Anda sampaikan ke antum. Semoga diberkahi ilmu guru-guru kita semua, insyaallah, para masyayikh kita, para kiai kita, para asatidz kita, para ulama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, mengampuni segala kesalahan mereka, insyaallah, ya rabbal alamin. Arba'ina lailatan thumma ittakhadhtum. Kita perhatikan kata thumma ini. Setelah kita tahan suara gunnah pada bacaan ikhfa, kemudian ini huruf ta dia didhammahkan. Maka pengucapannya jangan sampai lupa dengan cara kita monyongkan bibir kita. Sum dimonyongkan di saat mengucapkan huruf ta yang didhammahkan. Kemudian huruf mim dia disukunkan. Kalau sukun maka bibir kita sudah dalam kondisi datar lagi, dalam kondisi normal. Summa, nggak boleh begini. Summa, monyong di saat menggunnahkan. Suara gunnah ini nggak ada yang dimonyongkan nanti. Suara gunnah nggak ada dimonyongkan. Apapun dia nanti adanya, apapun nanti dia adanya. Di saat mendengungkan, bibir kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi datar. Kecuali mungkin yang ada pada bacaan la ta'manna. Ada pembahasan lain nanti insyaallah. Itu hanya pengecualian, cuma ada tempat itu saja. Sedangkan yang lain gunnah enggak ada yang dimonyongkan. Yang dimonyongkan adalah hanya dalam keadaan dhammah saja ini. Tsummattakhadhtum. Ayo. Ini tentunya hamzah ini mana hamzahnya itu ada huruf seperti huruf alif, cuma ada kode kepala huruf shad di atasnya. Ini hamzahnya hamzah wasal. Di pertengahan kata di sini harokatnya tidak kita baca. Tsummattakhadhtum. Tadi dia difatahkan, dia tipis, kemudian kha, ini kha kemarin termasuk di antara huruf yang terkumpul dalam lafaz khussa dhalting kil, berarti huruf-huruf yang tebal itu. Kha. Coba khakhihu. Tidak boleh kha dengan kita menyongkan bibir kita. Enggak boleh kita baca begini. Tsummattakhadhtum. Ini kha enggak boleh, karena kenapa? Monyongkan bibir itu tidak boleh kita lakukan kecuali hurufnya dalam keadaan dhammah. Sedangkan huruf kha di sini dia dalam keadaan fathah, otomatis pengucapannya bibir kita dengan kondisi datar. Termasuk kemarin kita sampaikan misalnya kata khalidin. Ini enggak boleh kita baca khalidin. Nanti suara yang keluar dengan pengucapan huruf kha yang di pengucapannya dengan dibuat datar ataupun dibuat monyong bibir, tentu suara akan berbeda. Coba saya baca dengan bibir kita monyongkan khalidin dengan khalidin, suara sama atau beda? Beda. Jadi masalah gerakan bibir mempengaruhi bunyi yang keluar. Khalidin dengan khalidin, suara beda. Tsummattakhadhtumul ijl. Ini huruf zal, dia ini pengucapannya kemarin disampaikan ujung lidah ditempelkan ujung giseri bagian atas. Kita keluarkan sedikit. Tsummattakhadh, kemudian tumul ijl. Ini huruf zal tidak diidghamkan pada huruf ta-nya.
Tsumma attakhadhtumul ijl. Ijl. Kita perhatikan ini lamnya disukunkan, jangan diberikan qalqalah. Kemudian ain dikasrokan, dia itu tipis. Kalau tadi untuk takhadtumul ini jangan dipantulkan tumul. Kemudian kata al-ijl ini huruf jimnya dia termasuk di antara huruf yang terkumpul dalam lafaz qad bujadin qaf ta ba jim dal ataupun baju di toko. Otomatis di saat dia dalam kondisi sukun maka perlu untuk dikolkolahkan. Kita pisah dari huruf lamnya dulu. Ij. Taib, ini adalah sifat huruf jim yang punya sifat qalqalah. Coba. Ini kan huruf jim, dia juga punya sifat syiddah. Artinya pengucapannya nggak boleh dialirkan suara. Sehingga kalau misalnya kita itu jangan berikan dulu qalqalah, tapi kita hentikan suara. Ini berhenti atau ngalir? Huruf jimnya ini. Ana baca misalnya begini. Kita hapus dulu ini. Kita tidak berikan dulu qalqalahnya untuk memberikan sifat syiddah pada huruf jim. Syiddah pengucapannya suara tidak mengalir. Berarti kita baca ini suara mengalir lah enggak huruf jimnya? Ataukah berhenti? Suaranya berhenti. Kita hentikan suara untuk memberikan sifat syiddah. Setelah itu kita berikan sifat juga yang berupa hams. Jahr. Jahr ini pengucapannya angin nggak ada yang keluar sehingga nggak boleh ngobos. Ngobos itu apa ngobos? Nggak boleh gembos. Anginnya nggak boleh merembes. Nggak boleh kita ucapkan tapi berhenti suara. Suara berhenti, anginnya juga berhenti. Kemudian kita berikan sifat yang berupa yang paling kental, yang paling kelihatan itu adalah qalqalah. Coba. Naam. Ini adalah sifat qalqalah dimiliki oleh huruf qaf ta ba jim dal di saat dia dalam kondisi sukun. Tayyib. Sekarang ada huruf jim, ada huruf lam yang datang setelah kata huruf jim ini. Ada huruf lam. Kalau misalnya kita itu berhenti pada huruf lam dia punya sifat bainiyah, perlu untuk ditarik maka sifat ini jangan sampai hilang dari huruf lam di saat kita berhenti pada huruf lam tersebut, walaupun toh dia datang setelah huruf jimnya. Sehingga coba kita pisah pengucapannya. Ayo kita gabungkan sekarang. Ijl itu nanti memberikan sifat bainiyah pada huruf lam. Jelas insyaallah ya. Kita qalqalahkan ma huruf jimnya, kita berikan sifat bainiyah pada huruf lamnya. Kita tarik sedikit. Ayo. Tsumma attakhadhtumul ijl. ثم اتخذتم العجل من بعده mi dia dikasrokan, tentunya dia itu tipis, pengucapannya dengan kita tarik bibir kita ke bawah, mim. Sekarang perhatikan ada huruf nun. Dia ini sebentar kita hilangkan semua harokatnya dulu. Semua kode kita hilangkan kecuali ini huruf nun. Kode yang di atasnya huruf nun yang tadi ada huruf mim kecil kita hilangkan.
Ini huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kalau misalnya kita mengucapkan min ba'di, ini lidah kita terlalu ribet. Di saat kita mengucapkan huruf N dan setelahnya berupa huruf B ataupun N setelahnya berupa P, kalau huruf nun ataupun huruf N ini kita utuhkan dan tidak ada yang dirubah, maka nanti pengucapannya terlalu ribet. Sedangkan lidah umat manusia saat mengucapkan sesuatu itu pengen sesuatu yang simple, pengen sesuatu yang seringan mungkin. Sehingga di sini bagaimana? Anda cuma tahu sedikit tentang bahasa Inggris, jadi tahu tentang bahasa Inggris beberapa kata saja. Kalau misalnya inbox, antum tahu juga inbox di SMS. Inbox penulisannya bagaimana? Nun alif i kemudian n b o x. Orang Jawa, orang saat misalnya kita yang nggak mempelajari bahasa Inggris, di saat mau mengucapkan inbox, maka nanti yang keluar bagaimana? Inbox. Inbox. Huruf nunnya secara otomatis pengucapannya diganti dengan m. Inbox. Inbox sana. Jelas insyaallah ya. Ini berlaku untuk semua bahasa, termasuk diantaranya adalah bahasa Arab. Kalau misalnya begini, kata mimbar dalam bahasa Arab itu adalah mim nun ba ra. Tapi yang kita ucapkan apa? Mimbar. Mimbar. Nunnya dimanakan? Diganti dengan huruf mim. Kalau misalnya ada parfum yang namanya ambar. Ambar. Ini nunnya asal penulisannya adalah ain nun ba sama ra. Tapi saat kita ucapkan ambar, manunnya diganti dengan huruf-huruf mim. Di sini ini kata mim ba'di, nun sukun bertemu dengan ba. Ini bukan hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW di saat beliau mengajar Al-Quran, tetapi juga diucapkan oleh orang-orang Arab di saat mempertemukan antara nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ba. Maka nanti nun sukunnya diganti dengan huruf mim. Nun sukunnya diganti dengan huruf-huruf mim. Berhubung ada unsur penggantian semacam ini, maka bacaan semacam ini disebut sebagai qalb ataupun iqlab. Qalb, bacaan qalb. Sehingga di sini ini biasanya untuk ejaan-ejaan cetakan Al-Qur'an di atas ataupun di atasnya huruf nun ataupun tanwin yang setelahnya berupa ba, nanti akan ada kode mim. Akan ada kode mim ini. Dan penulisannya mim, kan nggak semua orang tahu teori, nggak semua orang tahu teori. Kadang-kadang teori satu dibacakan, tapi yang lain mungkin masih belum mengerti. Sehingga sebagian di antara orang hanya paham masalah kode saja. Berhubung ada tanda waqaf yang menggunakan huruf mim, kalau orang belum mengetahui tajwid sedangkan dia baru mengetahui tanda waqaf, maka dia akan berhenti bahwa mim nanti adalah dia wajib berhenti. Padahal nggak semua mim. Kan mim termasuk tanda waqaf yang lazim, ya enggak? Oleh karena itu, berhubung ada dua tanda mim dalam penulisan pengkodean Al-Quran, oleh karena itu tanda mim waqaf sama mim sebagai pengganti dari nun di saat bertemu dengan huruf ba, tanda penulisannya berbeda. Untuk mim yang sebagai pengganti dari tanwin ataupun nun, dibuat mimnya berdiri. Mimnya berdiri. Untuk tanda waqaf nanti mimnya dia dalam kondisi tengkurap. Coba, kalau nggak salah kemarin pernah ada sebentar. Nah, alhamdulillah ini. Itu yang kata mathalan. Kira-kira mimnya, ini huruf mim bukan? Huruf mim. Apakah penulisannya sebagaimana huruf mim yang ada pada kata tadi itu atau beda? Beda. Yang ini dia dalam kondisi begini, berdiri, kakinya berdiri. Sedangkan yang tadi dia menjadi suatu tanda waqaf wajib berhenti, ini dia tengkurap. Jelas insyaallah ya. Kenapa perlu dibedakan? Karena maksudnya berbeda.
Jadi para ulama itu mereka mikir sampai sedetailnya begitu untuk membuat suatu biar memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Rahimahullah ajma'in. Min ba'dihi wa antum zalimun. Di tahun-tahun sebelumnya biasanya kita sampaikan tentang pengucapan bacaan iqlab, bacaan ikhfa syafawi. Sebagian di antara ulama ada yang mengajarkan dengan cara dibuat renggang. Mimba, tapi ini ribet. Mimba. Ini para ulama sendiri mereka berbeda pendapat apakah dengan riwayat yang dibuat renggang semacam itu memang sudah dari awal ataukah baru muncul-muncul. Mimba, ini terlalu ribet ini. Mimba dibuat renggang untuk berikan kesan ikhfa di sana. Tapi yang paling simpel adalah ditempelkan sebagaimana kita mengucapkan huruf mim tanpa ditekan, min ghairi kazin, tanpa kita tekan. Mimba, enggak boleh mimba, tapi adalah mimba dalam keadaan standar saja, biasa saja. Min ba'dihi wa antum zalimun. Ini ba'dihi difathahkan huruf ba'nya tipis, kemudian ain dia disukunkan. Ini dia punya sifat bainiyah ba'dihi, tidak boleh ba'dihi, tapi ba'dihi kita tarik sedikit. Ba'di karena dia punya sifat bainiyah dan makhrajnya huruf ain dia di pertengahan tenggorokan. Min ba'dihi wa antum zalimun. Wa antum zalimun. Huruf dal dia dikasrohkan dan kemarin sudah kita singgung. Jangan sampai lupa huruf dal dia bukanlah huruf dal, huruf D. Huruf dal pengucapannya dia di lidah rebahan ke depan, sedangkan huruf D pengucapannya dengan cara ditekuk ke belakang ataupun dibuat tegak. Pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang dengan sistem dibuat tegak lidah ini enggak ada. Termasuk diantaranya adalah huruf dal. Sehingga perlu dipastikan huruf yang keluar dari lidah antum bisa mengucapkan dal itu bukanlah D dalam bahasa Indonesia. Didik, ayo. Ini D-nya orang Indonesia. Di depan. Ini kita ucapkan dulu untuk latihan huruf D-nya, untuk latihan huruf dal-nya. Ini kita ucapkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dulu. D-nya orang Indonesia. Di depan. Didik. Perhatikan, ini adalah D-nya orang Indonesia. Sekarang lidah antum ini yang sebelumnya kemarin sudah kita minta antum untuk meraba lidah antum bisa mengucapkan huruf D. Pasti dia tertekuk ke belakang ataupun berdiri ke atas. D. Ini lidah antum untuk mengucap huruf dal, antum buat datar saja, buat rebahan ke depan dalam keadaan biasa. Tinggal tempel makhrajnya huruf dal, kemudian da. Sekarang huruf dal dalam bahasa Arab, tapi kata Indonesia. Di depan. Di depak. Dididik. Didik. Nah, ini huruf dal bahasa Arab. Min ba'dihi wa antum zalimun. Ini kata min ba'dihi kalau kita perhatikan ini kode yang datang setelah huruf H. Ini dia adalah huruf ya. Ini dia adalah huruf ya. Kalau misalnya Anda menuliskan begini, mau dibuat begini, ataupun begini, ataupun misalnya begini, sedangkan sebelumnya misalnya kasroh, begini, ini kemungkinan besar dia adalah huruf ya, walaupun toh tidak ada titik-titiknya.
termasuk huruf yang datang setelah huruf ha pada kata ba'dihi. Dia adalah huruf ya. Ini kenapa? Jadi orang-orang Arab, khususnya di saat mereka itu membaca syair-syair, membuat suatu syair, di dalam pembacaan syairnya, di saat nanti mereka itu menjumpai ha, baik hu ataupun hi, yang menjadi suatu kata ganti orang ketiga tunggal, nya berarti ya, nya. Misalkan miliknya, katanya ini kalau nanti kata gantinya adalah orang ketiga tunggal, maka bahasa Arabnya menggunakan hu ataupun hi. Kalau sebelum hu ataupun hi ini dia dalam kondisi berharokat, maka pengucapannya, baik pengucapan ini berada di suatu syair bahasa Arab, ataupun berada dalam Al-Quran, maka pengucapannya hu ataupun hi perlu disambung dengan huruf mat. Perlu disambung dengan huruf mat sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau nanti hi itu diucapkan dan dia telah memenuhi syarat sebelumnya berharokat, setelahnya juga berharokat, maka hi perlu disambung dengan huruf ya. Kalau hu, maka perlu disambung domahnya dengan huruf wawu. Sehingga kalau nggak disambung nggak akan ada matnya. Saat disambung matnya muncul. Oleh karena itu berhubung matnya muncul karena disambung adanya huruf mat semacam ini, maka matnya disebut sebagai bacaan mat silah. Silah artinya kan nyambung, silaturahim, nyambung tali silaturahim. Silah insyaallah ya. Ini bisa diterima. Syaratnya tadi apa? Kalau antum mendapatkan hu ataupun hi sebelumnya berupa suatu huruf yang berharokat dan setelahnya juga huruf berharokat, maka perlu untuk kita panjangkan. Dan biasanya untuk kode yang dipakai untuk cetakan Al-Quran Arab Saudi, cetakan Madinah, ini adalah dengan kode ya kecil. Kalau nanti hu berarti dengan wawu kecil. Sebentar, kita cari wawunya ini, yang innahu ini. Ada wawu kecil-kecilnya. Untuk ejaan Indonesia, untuk ejaan Al-Quran versi terbitan Indonesia, termasuk Pakistan, itu adalah dengan dibuat domah yang kebalik ataupun domah yang salto, domah yang koprol, seperti angka 6. Berarti kalau antum mendapatkan domah yang kebalik membaca Al-Quran, maka perlu untuk dipanjangkan. Untuk dipanjangkan. Bisa nanti 6 harokat, 5 harokat ataupun 2 harokat. Tapi kalau setelahnya tidak ada hamzah, maka 2 harokat saja. Thayyib. Tadi ini adalah di saat hu ataupun hi sebelumnya berupa suatu huruf yang berharokat, setelahnya juga huruf berharokat. Kalau antum perhatikan di sini, kata hu ataupun hi setelahnya berharokat atau tidak? Setelahnya hu ataupun hi berharokat atau tidak? Ini huruf wawunya berharokat atau tidak? Berharokat. Kemudian huruf yang datang sebelum hi ini berharokat atau bukan? Berharokat. Artinya kalau sebelumnya berupa suatu huruf yang sukun ataupun setelahnya berupa huruf yang sukun, maka ini hu ataupun hi tidak kita baca panjang, kecuali nanti fihi muhana di dalam Al-Furqan. Nanti kita ingatkan insyaallah. Hanya itu pengecualiannya nanti. Tetapi pada umumnya di saat misalnya ada kata fihi begini, kata fihi, sebentar kita scroll ke ayat yang di awal Al-Baqarah. Coba kita perhatikan ejaannya. Kita besarkan. Ini kata fihi, kalau antum perhatikan, setelahnya memang berupa suatu huruf berharokat. Cuman sebelumnya ada harokatnya enggak? Enggak ada harokatnya, berarti dia dalam kondisi sukun. Kalau dalam kondisi sukun berarti tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu jangan dibaca panjang. Alhamdulillah kalau kita dipusingkan untuk masalah teori, ini pengkodeannya tidak ada huruf ya-nya.
Berarti kalau antum mendapatkan hu ataupun hi, tidak ada wu kecil dan juga tidak ada dhammah yang dibuat kebalik, dan juga hi fihi ini dia setelahnya tidak ada huruf ya yang kecil, maka tidak perlu untuk dipanjangkan. Karena jelas dia bukan bacaan masilah, bukan sesuatu yang disambungkan dengan huruf-huruf mat. Karena kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi, yaitu setelahnya dan juga sebelumnya harus berupa huruf yang berharokat. Sedangkan kata fihi termasuk minhu ini dia tidak memenuhi syarat, oleh karena itu tidak ada yang dipanjangkan. Kata minhu tidak ada yang dipanjangkan. Mungkin sampai di situ nanti kata wa antum zalimun atau selesai aja insyaallah. Ini wa kita baca tipis, kita bahas secara singkat. Wa kita baca tipis, kemudian a juga kita baca tipis, a wa a. Kemudian nun dia dalam kondisi sukun bertemu dengan huruf ta, tentunya dia ini adalah bacaan ikhfa. Pengucapan jangan sampai lupa, ditahan suara dengungan sambil berusaha untuk dekatkan lidah kita ke tempat keluarnya huruf ta. Wa antum, wa antum, wa antum. Setelah ang selesai baru kemudian tum. Kemudian tum ini mem sukun bertemu dengan huruf dha, tentunya dia adalah izhar syafawi. Berarti nggak boleh kita tahan, walaupun toh kita bermaksud untuk mengenakkan suatu lagu. Yang karena yang kita dahulukan adalah hukum tajwid daripada lagu ataupun daripada irama-iramanya, sehingga sekedar nanti kita tarik sedikit suara mim tanpa kita tahan suara dengungannya. Wa antum zalimun, tum zalimun, tum zalimun. Hanya sekedar itu, nggak boleh kita baca tum apalah. Jelas insyaallah ya. Kemudian jadi perlu berhati-hati ini, jangan sampai yang tidak semestinya, yang izhar yang semestinya tidak boleh untuk ditahan lama-lama, tapi justru tahan lama-lama. Sedangkan sebaliknya yang mesti ditahan, tapi langsung dia bablas. Zalimun ini ada tanda berdiri, berarti dia adalah bacaan mat. Matnya jelas di sini adalah bacaan mat tabi'i. Kemudian pengucapannya huruf dia adalah tebal, makhrajnya ujung lidah ditempelkan ujung gisar di bagian atas. Wa, ayo. Wa, ri, lu, wa, ri, lu. Ini wa tebal berarti walimun. Jangan sampai lupa makhrajnya tempat keluar zal, wa sama tha, satu makhraj, ujung lidah ditempelkan ujung gisari bagian atas dan dikeluarkan sedikit. Kalau nggak dikeluarkan akan muncul zalimun, zalimun ataupun dolimun. Jelas? Ustadz kok kadang-kadang muncul dolimun, itu muncul dari mana? Karena dia tidak memberikan sifat rikhawah pada huruf dha. Sehingga yang muncul adalah huruf dha dalam keadaan padat. Karena kenapa? Karena alir suara nggak dialirkan. Wa, musnya wa bukan do. Jelas ya? Suara nggak dialirkan. Seharusnya wa mengalir suaranya, bukan dolimun. Di satu sisi nggak boleh mengucapkan dolimun, yang benar adalah walimun, ditempelkan ujung gisari bagian atas, keluarkan sedikit dan berikan ketebalan di sana. Wa. Kalau nggak dikeluarkan, yang muncul zalimun. Huruf zai yang diucapkan dengan model tebal. Zalimun ini pun salah pengucapannya. Walimun. Wa usukun sebelumnya dhammah dia bacaan mat. Kalau kita berhenti pada huruf nun karena faktor waqaf, maka nanti nunnya adalah nun sukun yang arid, sukunnya sukun yang baru, bukan sukun asli. Karena sukunnya muncul di saat dalam keadaan waqaf, maka matnya disebut sebagai bacaan mat arid. Mat arid li sukun. Di saat kita sukunkan, maka jangan sampai lupa nun sukun itu dia punya sifat bainiyah, punya sifat bainiyah. Tidak kita alirkan banget dan tidak kita tahan banget. Pertengahan berarti walimun. Ayo. Walimun.
mu kita ucapkan dengan monyong, kemudian saat menahan suara menarik sedikit suara nun ini, bibir sudah dalam kondisi datar. Zalimun. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup sekian insyaallah. Habis ini kita buka tanya jawab. Itu dulu barangkali ada teman yang mau ngantor. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silakan. Nah, aja umatnya lebih dari 2. nah. Tapi kalau di Sabisma Rabbika A'la itu Musa rakaat terakhir itu berapa rakaat? Iya, perhatikan, ini perlu berhati-hati kesalahan yang sering terjadi. Di saat suatu bacaan mat yang jelas-jelas mat tabi'i, dimanapun dia adanya nggak boleh dibaca kecuali 2 harokat. Wadduha, 2 harokat. Nggak boleh wadduha. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kelebihan ini. Bacaan matobi cuma berapa harokat? Cuma 2 harokat. Dimanapun dia tempatnya, nggak boleh maksakan lagu, apalagi kemudian sampai mengalahkan tajwid. Sehingga matobi dimanapun tempatnya hanya 2 harokat. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cuma 2 harokat. Jangan sampai kelebihan. Kadang-kadang kita terlalu asik membaca Al-Quran, suara enak, didukung suara enak, soundnya juga bagus. Masya Allah. Di sini Pak sering terjadi. Sering terjadi di sini. Kadang-kadang saya mau tegur. Tadi apa namanya? Ketika mengatakan summa yang diharapkan itu bunyi suara. Yang diapakan? Posisi yang diapakan? summa gitu. Sum. Tadi kalau ketika summa, ketika bunyinya langsung rata. Iya. Tapi kalau saya rasakan sih kalau monyong dan rata bunyi itu sama. Contoh gitu. Summa kan sama. Nah. Summa kan sama juga keluarnya. Yang diharapkan itu posisi Ini nggak sampai lari ke arah haram. Tidak lari ke arah haram. Iya. yang diharapkan dari Oh, diharapkan. Anda dengar diharamkan. yang ditimbulkan atau posisi mulut kita yang Iya. Iya. Kadang-kadang suara yang ditimbulkan itu nanti berubah dengan monyongkan bibir. Tetapi kadang-kadang sebagian di antara kondisi itu tidak terlalu besar perbedaannya. Tidak terlalu besar perbedaannya. Cuman nanti perlu diperhatikan bahwa pengucapan suatu harokat secara umumnya kalau bukan dhamma maka nggak boleh monyong. Karena kita belajar ini kan belajar istilahnya diroya ini, memodel-model bagaimana cara bacanya, dan inilah yang diajarkan oleh generasi ulama-ulama kita sampai Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena dhammah itu tidak sempurna pengucapannya illa bidhammi syafatain. Tidak sempurna pengucapannya kecuali dengan memonyongkan bibir. Thumma. Jelas? Thumma. Domang monyong. Tafadhal. Monggo antum borong. Nah. Kalau wa'ana Musa dapat bahasa 2, kalau kita posisi nggak bisa, bisa nggak diposisikan sebagai mad arid sukun? Iya. Bisa nggak? Nah, perhatikan, mad arid sukun harus ada sukun yang datang karena waqaf. Sedangkan Musa nggak ada sukun yang kita buat karena waqaf. Ada sukunnya nggak? Nggak ada sukunnya. Iya. Iya. Kecuali setelahnya ada suatu huruf yang berharokat, kemudian kita buat sukun karena waqaf. Baru kemudian kita bilang mad arid sukun. Kalau dibilang mad arid sukun, boleh dong 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Masalahnya bukan dari segi itunya, tetapi syarat untuk mad arid sukun nggak terpenuhi pada bacaan mad yang berada di akhir tadi itu. Karena memang nggak ada huruf setelahnya. Artinya kalau mad arid sukun itu huruf terakhir itu hidup bukan mati gitu. Iya, asalnya hidup dibuat mati. Nah. Jangan bertanya-tanya. Sudah sukun di situ sudah Jadi perlu hati-hati membacanya saat antum jadi imam dimanapun berada nanti. Di saat mat tabi'i udah 2 harokat saja. Jangan keasikan dengan lagu antum sendiri. Jangan keasikan dengan lagu antum sendiri.
Allahu a'lam bishawab. Sudah. Fahadis. Fahaddits dan huruf ta dari kata haddatsa yuhadditsu. Bukan sin ya. Bukan sin, fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis. Bukan fahaddits. Iya. Allahu a'lam. Sudah ya, insyaallah semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti hari Senin lagi. Hari Senin lagi insyaallah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis insyaallah. Semoga bermanfaat yang kita bahas dalam pekan ini insyaallah. Semoga Allah berkahi dan semoga dimudahkan kita semua untuk baca Al-Qur'an secara baik dan benar insyaallah ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.